Beberapa tahun lalu tuh pernah ada kasus di mana orang katanya udah mati, udah dibungkus kain kafan, mau dimakamkan, terus orangnya bangun lagi. Nah, katanya enggak ya, ini bukan, skenario film azab gitu. Nah, kata yang bersangkutan, dia pas itu lagi menjalankan ritual mati suri biar tambah sakti. Tapi setelah ditelusuri ternyata dia bohong, dia cuma pura-pura doang, dia nggak pernah membangkitkan dirinya dari kematian ya karena mati aja enggak gitu. Nah, kalau kasus mati suri yang nyata, yang beneran udah mati terus hidup lagi itu ada nggak? Penyebutan medis yang lebih dekat mungkin Lazarus phenomenon kali ya. Itu namanya emang diambil dari Lazarus yang mati terus dibangkitin lagi sama Yesus gitu. Ini adalah kondisi ketika orang itu sudah dinyatakan mati karena jantungnya berhenti berdetak. Terus habis itu jantungnya bisa berdetak lagi. Kasus-kasus yang dilaporkan tuh emang ada gitu. Tapi ya tricky juga ngomongnya karena orang yang secara awam dianggap udah mati belum tentu udah mati secara medis ya. Ada istilah namanya clinical death. Ini merupakan kondisi di mana jantung seseorang itu berhenti memompa darah dan oksigen ke dalam otak. Tanpa asupan ini kan badan kita nggak bisa berfungsi sehingga bisa mati. Cuman kejadian kayak gini nggak bisa juga secara definitif dibilang kematian karena belum tentu organ tubuh kita yang paling krusial, yaitu otak, itu udah sepenuhnya nggak berfungsi. Jadi belum cukup orang dikatakan udah mati berdasarkan disfungsi jantung aja, tapi otaknya harus dipastikan udah nggak berfungsi juga. Biasanya orang yang kena cardiac arrest yang rawan mengalami hal kayak gini. Contohnya tuh kayak ada tuh atlet yang pernah kena cardiac arrest di lapangan, terus dengan penanganan medis tertentu, CPR ya biasanya, jantungnya kembali berdetak lagi dan setelah melewati perawatan medis lebih lanjut, dia kembali hidup seperti biasa, seperti orang hidup. Nah, di momen kritis tadi, coba bayangin aja, otak yang awalnya baik-baik aja nih, menerima aliran darah dengan normal, terus tiba-tiba pasokan oksigennya terhenti. Kalau dibayangin kayaknya chaotic banget otak kita. Dalam kondisi gawat kayak gini, mungkin aja otak berusaha keras supaya hostnya nih, supaya badannya tetap hidup. Nah, yang menarik, sebagian orang yang kena cardiac arrest dan selamat ini mengaku sempat mengalami pengalaman tertentu menjelang kematian gitu, atau biasa disebut near death experience. Near death experience atau kita singkat NDA ya, adalah pengalaman atau kejadian yang umumnya menimpa orang yang lagi sekarat atau hampir mati. Nah, dalam situasi di mana tubuh mereka nggak bisa gerak, terbujur kaku, mereka mengklaim dirinya sadar dan ngalamin kejadian-kejadian kayak misalnya melihat cahaya yang begitu terang gitu. Merasakan pengalaman berada di luar tubuh, punya pengalaman ngambang gitu, masuk terowongan, ketemu mendiang keluarga, dan lain sebagainya. Nah, cerita-cerita yang muncul juga biasanya menekankan kalau pengalaman ini tuh terasa begitu nyata. Nah, ini interesting ya, karena kok bisa orang yang diklaim nggak sadar bisa merasakan pengalaman-pengalaman kayak gitu tadi. Orang mungkin mikirnya ya apa coba kalau bukan suatu entitas yang berada di luar tubuh kita atau kesadaran di luar otak kita. Nah, ini yang mungkin menjadikan NDA ini rawan sebagai justifikasi kebenaran tentang konsep arwah atau jiwa. Di konten part 1 aku pernah bilang ya bahwa kemajuan neuroscience sekarang tuh bisa bantu kita untuk memahami realitas mengenai keberadaan jiwa. Dan sejauh ini ya kita bisa bilang kalau yang kita anggap jiwa atau ruh ini aslinya merupakan aktivitas neurologis aja. Secara empiris susah atau bahkan nggak bisa membuktikan keberadaan jiwa. Dan berkaitan sama NDA tadi, dari berbagai macam penemuan dan pembuktian yang terbatas, kita aja nggak bisa secara pasti bilang kalau isi dari pengalaman NDA-nya sendiri ini beneran bisa diverifikasi secara jelas. Dan banyak penjelasan ilmiah yang bisa ditawarkan untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang dialami pasien NDA. Jadi, klaim bahwa entitas jiwa dan tubuh ini terpisah ya nggak bisa dibuktikan secara langsung dengan kejadian NDA ini. Nah, isi penelitian NDA ini kebanyakan kesaksian atau deskripsi pengalaman yang terjadi. Dari sekitar 2000 penelitian yang disaring dan dianalisis dalam suatu paper, isi dari pengalaman orang yang mengklaim pernah mengalami NDA itu beragam banget. Dan kalau dilihat kasus per kasus ya kayaknya nggak akan bisa sepenuhnya konsisten. Akan tetapi secara garis besar, paper ini menunjukkan bahwa pengalaman NDA yang umum terjadi adalah perasaan terpisah dari raga gitu, melewati terowongan dan merasa indranya tuh menajam gitu, ketajaman indera yang meningkat. Nah, penyebab NDA pun ternyata juga cukup variatif ya, nggak cuma cardiac arrest atau kecelakaan aja. Tapi orang yang pingsan, bahkan yang dalam kondisi sadar pun ada gitu. Jadi ternyata NDA ini sebenarnya nggak eksklusif terjadi pada orang-orang yang nyawanya terancam. Nah, dari sini aja kalau dilihat dari isi pengalamannya, kejadian
kayak terpisah dari tubuh atau ngelihat terowongan panjang dan banyak kejadian NDE lainnya, kemungkinan bisa dijelaskan secara saintifik ya. Misalnya out of body experience ya, atau pengalaman perasaan terpisah dari tubuh, itu bagian otak kita ada yang namanya temporoparietal junction. Fungsi utama dari bagian otak ini berkaitan sama cara kita mengolah informasi dan persepsi mengenai diri kita dan dunia luar. Kegagalan area otak ini untuk mengintegrasi informasi multisensori bisa jadi merupakan penyebab terganggunya cara otak mempersepsikan keadaan diri dan sekitarnya. Orang jadi ngerasa disoriented, muncul ilusi bahwa dia berada di luar tubuh gitu, atau bahkan sampai ngerasa melayang di atas badannya gitu. Nah, ada juga nih lokasi di bagian otak namanya anterior precuneus yang kalau dikasih stimulan atau aliran elektrik gitu bisa menyebabkan disasosiasi fisik dan spasial. Kejadian lain yang diklaim banyak ya, yang diklaim dialami orang yang kena NDE adalah serasa melihat atau masuk ke dalam terowongan. Nah, dari literatur ilmiah yang ada, ini kemungkinan berkaitan sama aktivitas visual dalam mata ketika terjadi retinal isemia atau kondisi ketika suplai darah dan oksigen ke dalam mata kita habis. Selain itu juga terdapat pertimbangan neuroscience lain yang bisa kita pakai dalam melihat fenomena NDE. Lebih lengkapnya ada di gambar ini ya, dan aku sertakan sumbernya yang bisa dibaca di kolom deskripsi. Loh, tapi kan orang yang mengalami NDE otaknya udah nggak berfungsi. Mana bisa otaknya masih bekerja dan ngasih dampak neurologis kayak gitu. Nah, orang-orang yang kena NDE itu diklaim merasakan persepsi sedemikian rupa pada saat otaknya nggak memungkinkan bisa ngasih tanda-tanda aktivitas neurologis. Nah, mungkin ini yang bikin orang akhirnya percaya kalau ruh, arwah, atau jiwa itu ada gitu. Padahal kan data saintifik yang belum cukup untuk membuktikan sesuatu itu sama sekali nggak membenarkan penjelasan supranatural. Dan lagian sebenarnya ada bukti empiris yang nunjukin kalau ada kemungkinan otak manusia itu bisa aktif bahkan ketika dalam kondisi yang sangat kritis. Tapi ya bikin eksperimen ini kan susah juga ya. Orang yang kondisi tubuhnya lagi gawat kan fokus utamanya perlu diselamatkan gitu, bukan buat jadi objek penelitian. Apakah otaknya menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau enggak gitu. Makanya sebelum aku nemu penelitian yang dilakukan pada manusia, penelitian yang membuktikan adanya aktivitas otak dalam kondisi sekarat, itu pertama ada yang dilakukan eksperimennya pada tikus. Jadi tikusnya itu, kenapa kalau buat manusia nggak etis, kalau buat tikus etis ya? Udah lanjut. Tikus ini dianestesi untuk memicu cardiac arrest. Itu kasihan banget. Terus aktivitas otaknya dipantau dari monitor EEG. Nah, hasilnya ternyata ada lonjakan aktivitas elektrik yang terekam dalam otaknya sebelum akhirnya menunjukkan garis datar. Nah, lonjakan ini bahkan katanya lebih signifikan ketimbang aktivitas elektrik elektrik otak ya, maksudnya ketika sadar. Sehingga kalau misal yang terjadi pada otak manusia kayak gini juga, misalnya, artinya otak bisa jadi justru sangat aktif pada momen yang begitu genting gitu. Udah puncak banget nih bahayanya, jadi kayak otaknya berusaha fighting for their life. Barulah hampir 10 tahun kemudian ada nih penelitiannya terhadap manusia. Ada 4 orang pasien yang koma dipantau aktivitas otak mereka melalui monitor EEG dari sebelum dan setelah life support mereka dicabut. Jadi hidup mereka tuh tergantung sama ventilator. Kalau alat ini dicabut ya kemungkinan besar mereka udah nggak bisa diselamatkan lagi. Setelah dicabut, monitor EEG 2 dari 4 pasien tersebut ternyata menunjukkan aktivitas otak. Sama kayak kasus tikus tadi, ada lonjakan gamma waves dalam otak yang berkaitan dengan proses kognitif dan juga muncul konektivitas di area temporoparietal junction yang berkaitan sama kesadaran. Nah, sayangnya nggak bisa dikonfirmasi atau dibuktikan secara langsung apakah kedua pasien tersebut mengalami pengalaman subjektif tertentu ya, karena dua-duanya akhirnya meninggal. Nah, meski demikian, studi ini menekankan bahwa ada nih bukti empiris yang menunjukkan kalau otak manusia yang sekarat itu ternyata bisa diaktifasi. Nah, diduga peningkatan gamma waves yang menandakan aktivitas otak itu terjadi karena global hipoksia, yaitu kondisi ketika seluruh bagian otak kehilangan aliran darah dan oksigen. Nah, dari awal aku makanya bilang kan, ketika otak udah kacau banget nih, beneran kehabisan sumber energi, otak punya kemungkinan besar untuk berjuang sekuat tenaga supaya tetap bisa berfungsi. Ibarat kayak kita gitu nggak sih, kalau kita lagi kondisi terancam nih, kita punya kemungkinan kuat untuk berusaha supaya kita selamat gitu, kayak fight or flight mode-nya tuh jadi nyala gitu. Sampai sini cukup jelas kan ya, kalau pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika dia itu bisa jadi merupakan sisa-sisa aktivitas otak yang berusaha untuk tetap berfungsi ketika dalam kondisi yang sangat kritis. Tapi
Tapi kan ada tuh peneliti NDA bernama Jeffrey Long. Katanya beliau ini udah meneliti ribuan orang yang mengaku pernah mengalami NDA. Dia sampai bikin tulisan juga yang membela kebenaran NDA serta ngasih bukti keaslian pengalaman tersebut. Ya kalau gini gimana ya? Balik lagi. Ini kan kumpulan cerita. Kumpulan kesaksian orang. Reliability-nya sebagian besar tergantung sama seberapa convincing dan seberapa akurat penceritaan pengalaman NDA itu. Kita kalau ngumpulin orang yang katanya pernah lihat hantu tuh ya, nggak bisa membuktikan secara empiris kalau hantu itu ada. Meskipun cerita hantu banyak, ya nggak sih? Kecuali emang ada nih mekanisme yang dapat diukur. Nah, aku nemu nih penelitian NDA yang lumayan menarik. Dia tuh nggak sekedar ngumpulin cerita dari orang-orang yang menawarkan diri untuk menceritakan pengalaman NDA-nya, tapi beneran ngambil sampel dari pasien cardiac arrest yang selamat di rumah sakit. Nah, penelitian ini melibatkan 2060 pasien yang terkena cardiac arrest di 15 rumah sakit yang tersebar di UK, US, dan Austria. Pasien-pasien yang selamat dari cardiac arrest diwawancarai soal pengalaman kesadarannya dalam kondisi kritis itu. Nah, rumah sakit yang berpartisipasi juga majang ribuan rak-rak yang berisi gambar di berbagai ruangan yang diprediksi bakal ada pasien cardiac arrest yang bisa diselamatkan. Tujuannya adalah mengkonfirmasi apakah kalau ada yang kena NDA dan merasakan pengalaman keluar dari tubuh benar-benar bisa melihat dan mendeskripsikan gambar itu secara akurat. Dari 2.000 orang pasien, tersisa 330 orang yang survive. Nah, terus setelah melewati penjaringan dan 2 kali interview, cuma ada 9 orang yang bisa ingat mereka mengalami kejadian yang bisa dikategorikan sebagai NDA. Nah, di tahap interview terakhir, hanya tersisa 1 orang yang ingat dan secara akurat menceritakan kalau dalam periode kritisnya dia mengalami kesadaran sampai merasa keluar dari tubuhnya gitu. Merasa dia tuh melayang. Nah, kata pasien ini dia sampai bisa ngeliatin apa yang terjadi di ruangan ketika dia kritis. Tapi kesaksiannya nggak bisa dikonfirmasi karena dia nggak berada dalam ruangan yang dipajangin rak bergambar gitu. Bahkan hanya ada 22% total laporan NDA yang terjadi di ruangan yang dipajang rak bergambar. Nah, jadi gimana? Apakah penelitian ini bisa menjadi bukti bahwa pengalaman NDA itu nyata? Ya, jadinya belum cukup ya. Pengalaman subjektif belum cukup untuk dijadikan bukti yang bernas dalam membuktikan keberadaan sesuatu secara umum. Mengatakan bahwa suatu hal itu ada atau terjadi itu beda dengan membuktikan bahwa suatu hal itu nyata. Nah, dari sampel yang banyak itu cuma dikit banget yang bisa beneran dikonfirmasi pengalaman NDA-nya. Satu-satunya orang yang terkonfirmasi mengalami NDA aja tuh bisa aja mengalami periode kesadaran selama 20-30 detik setelah terkena cardiac arrest di mana terdapat kemungkinan sisa-sisa aktivitas otak yang masih terjadi. Jadi ya likely aja nggak sih kalau kejadian NDA itu merupakan dampak dari otak yang lagi kacau balau gitu. Nah, autornya sendiri pun mengakui bahwa susah banget nih untuk membuktikan kejadian-kejadian dalam NDA itu benar. Begitu pula klaim kesadaran yang dialami pasiennya. Namun dia juga bilang kalau mustahil juga nih untuk menolak mentah-mentah kejadian tersebut karena masih banyak hal yang perlu dikaji tentang NDA. Nah, dari sini ya jelas banget lah ya, kita nggak bisa secara confident menyatakan kalau adanya klaim NDA yang dialami seseorang itu udah pasti nyata gitu. Meskipun emang bisa dirasakan. Dan kalau NDA ini dilihat sebagai pengalaman yang meaningful, ya tentu sangat sah ya sebagai pengalaman subjektif yang meaningful. Tapi ya ada kemungkinan itu tidak membuktikan ruh atau semacamnya gitu ya. Itu aktivitas otak aja. Mungkin bayanginnya kayak kita merasakan cinta gitu ya, asik. Cinta itu kan ada di pikiran kita. Mau buktiin wujud cinta ya gimana gitu. Itu aktivitas otak aja. Tapi kita tahu betul bahwa perasaan cinta itu kan kayak hasil chemicals dan hormon di otak kita dan bukan merupakan hasil kerja jampi-jampi atau yang klinik gitu kali ya. Ya kecuali orang yang mengklaim di pelet gitu. Ya mungkin bisa gitu, ke dukun gitu. Tolong bikin dia naksir sama saya gitu. Lanjut lagi, kita bahkan juga belum bisa nih sampai ke kesimpulan bahwa pengalaman NDA ini terjadi pada entitas lain yang bukan merupakan bagian dari tubuh kita alias jiwa ya atau roh. Nah, penelitian dalam NDA belum bisa memastikan apakah dalam kondisi sekarat otak tuh benar-benar nggak beraktivitas. Gap penelitiannya masih banyak lah ya, nggak bisa dong kalau kita kayak sekonyong-konyong mau jadiin NDA ini sebagai bukti konkret kalau jiwa itu mutlak ada atau nyata secara empiris. Ya sekali lagi ya, meskipun perihal kesadaran ini belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh sains, hal ini juga nggak membuktikan kebenaran faktor supranatural.
Oke, kita kan belum bisa buktiin keberlanjutan kesadaran setelah orang itu mati. Nah, gimana nih dengan reinkarnasi? Nah, ini kan sebetulnya ranah kepercayaan ya. Tapi gimana dengan kasus-kasus reinkarnasi yang terkesan nyata gitu? Biasanya ada di cerita anak-anak gitu, terjadi pada anak-anak. Mereka merasa mendapatkan memori kehidupan sebelumnya dan ngerasa kalau dia tuh orang yang pernah hidup pada zaman jauh sebelum dia lahir. Padahal katanya nggak ada yang ngasih tahu anak-anak ini soal orang itu. Tapi mereka bisa memberikan statement yang katanya cukup akurat tentang kehidupan orang tersebut. Nah, anak-anak ini bahkan diklaim memiliki kondisi disabilitas fisik atau tanda lahir yang sama dengan tubuh bekas reinkarnasinya. Nah, dengan maraknya kejadian-kejadian kayak gini ya, topik reinkarnasi ini cukup menarik untuk diteliti juga ya. Tapi ya mirip-mirip sama penelitian NDA tadi, sebagian besar merupakan case reports gitu dengan metode yang dominan digunakan itu ya wawancara. Kalau nggak gitu membandingkan rekam jejak hidup seseorang yang udah mati dengan cerita atau ingatan yang dimiliki oleh orang yang mengklaim mengalami reinkarnasi. Pertanyaannya sama, apakah dari seluruh kisah, perbandingan, dan banyaknya cerita-cerita tentang reinkarnasi ini membuktikan bahwa reinkarnasi itu ada? Nah, Carl Sagan tuh pernah nanya Dalai Lama, gimana kalau misalnya reinkarnasi dapat dibantah oleh sains? Nah, Dalai Lama jawab kalau sulit banget untuk membuktikan reinkarnasi itu salah. Nah, dari sini aja udah kelihatan gak sih problemnya di mana? Ya emang susah banget dibuktikan. Gimana coba mekanismenya? Metode terukur seperti apa yang bisa memastikan kalau memori itu kembali pada memori yang kembali pada seseorang itu beneran memori yang berasal dari orang yang pernah hidup sebelumnya gitu. Gimana memastikan bahwa setiap memori yang lahir kembali itu benar-benar exactly sama dengan seluruh memori, identitas, cara berpikir seorang yang dulu pernah hidup. Kita nggak bisa juga meng-underestimate chance bahwa kebetulan itu sangat mungkin terjadi, atau bahkan mungkin reinkarnasi ini nggak bisa dijelaskan dengan sains ya. Tapi balik lagi, apakah belum cukupnya penjelasan sains dapat membuktikan kebenaran penjelasan di luar sains? Ya jatuhnya sama kayak dia tadi ya. Penelitian-penelitian tentang reinkarnasi nggak cukup untuk membuktikan kebenaran tentang reinkarnasi itu sendiri. Gimana mau lompat ke kesimpulan bilang kalau reinkarnasi bisa jadi justifikasi empiris keberadaan arwah gitu. Ya gimana gitu. Nah, selain NDE dan reinkarnasi, fenomena kesurupan juga nih sering dijadiin senjata bagi orang-orang yang membenarkan realitas jiwa atau arwah. Katanya orang yang kesurupan tuh tubuhnya kerasukan arwah sehingga orang itu bisa kehilangan sense of self-nya, terus akhirnya bertindak di luar gerak-gerik normal gitu. Mungkin tiba-tiba kayang gitu. Nah, padahal kesurupan itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan kondisi mental. Ada suatu kondisi yang namanya dissociative identity disorder yang berkorelasi dengan peristiwa kesurupan yang dialami seseorang. Jadi orang yang punya kecenderungan kondisi ini punya kemungkinan lebih besar mengalami kesurupan. Tetap aja ya kesurupan ini nggak bisa membuktikan keberadaan arwah karena kita nggak bisa mendeteksi ada suatu entitas yang masuk ke dalam tubuh gitu, terus mengubah perilaku seseorang itu dengan singkat gitu. Kalau aku kesurupan tiba-tiba aku ngomong bahasa Mandarin gitu sambil kayang, enggak. Sejauh ini yang kita anggap sebagai kerasukan arwah itu ya bisa dijelaskan melalui diagnosa medis atau psikologis. Jadi gitu tadi ya penjelasan kenapa NDE, reinkarnasi, dan kenapa kesurupan itu nggak bisa jadi bukti yang konkret mengenai keberadaan arwah. Semuanya sih bermuara pada bukti empiris yang nggak cukup untuk membenarkan klaim-klaim tersebut. Nah, kira-kira gimana? Masih tetap percaya konsep jiwa arwah meski realitanya dipertanyakan? Ya nggak apa-apa sih kalau percaya, nggak apa-apa, bebas. Atau kamu skeptis juga nih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.